Ya, tumpukan sampah menggunung berserakan di sepanjang kolong flyover Ciputat menuju arah Pamulang. Bahkan gunungan sampah ini setinggi pagar pembatas jalan. Bukannya diangkut, Pemda justru hanya menutupi gunungan sampah ini dengan terpal dan disemprot disinfektan untuk mengurangi bau tak sedap. Kondisi ini sangat mengganggu warga sekitar dan pengguna jalan. Ini merupakan imbas penutupan sementara TPA Cipecang yang kelebihan kapasitas. Pemkot Tangsel bersama Dinas Lingkungan Hidup mulai mengangkut sampah ke tempat pengelolaan sementara Reduce, Reuse, Recycle atau TPS 3R sambil menunggu perbaikan TPA Cipecang. Dan untuk mengetahui seperti apa kondisi gunungan sampah di Jalan Raya Ciputat, kita sudah terhubung dengan jurnalis iNews, Dilami Aulia. Selamat siang, Dilami. Bagaimana kondisi saat ini? Apakah sampah masih belum diangkut? Ya, selamat siang Togi dan juga pemirsa. Saat ini sampah memang belum diangkut sepenuhnya. Dimana kalau bisa dilihat di belakang saya, tumpukan sampah ini cukup menggunung ya. Bahkan sudah sejajar dengan pagar pedestrian di kawasan bawah flyover Ciputat menuju ke arah Pamulang. Kalau dilihat juga sampahnya bukan hanya sampah kering, Togi, namun banyak juga sampah basah, yakni sampah rumah tangga. Sehingga campuran antara sampah basah dan sampah kering ini menimbulkan bau yang cukup busuk. Kemudian banyak juga lalat dan bilatung-bilatung di sekitaran kawasan bawah flyover akibat sampah yang menumpuk ini. Dari masyarakat menuturkan bahwa sampah ini sudah menumpuk sejak 10 hari ke belakang, Togi. Bahkan pemasangan terpal oleh pemerintah Kota Tangerang Selatan ini baru dilakukan pada hari Minggu. Dan pemerintah juga melakukan semprot disinfektan ya untuk mengurangi rasa bau. Namun nampaknya memang solusi ini bukan jadi solusi yang efektif karena bau masih saja terus menyengat sehingga masyarakat terutama pemilik ruko yang berada di seberang tumpukan sampah ini protes lantaran pelanggannya juga mengeluhkan bahwa bau ini tak kunjung henti begitu ya, karena mengingat tumpukan sampah ini masih berada di sini apalagi kalau kondisinya hujan, Togi. Jadi semakin becek dan menimbulkan bau yang semakin kurang sedap. Kemudian dari pihak pemerintah Kota Tangerang Selatan ini memang sedikit demi sedikit begitu ya melakukan distribusi sampah ke tempat pembuangan sampah sementara dikarenakan untuk tempat pembuangan akhir ya ini TPU Cipecangnya memang sedang diperbaiki sehingga belum optimal untuk pengangkutan atau distribusi sampah ini, Togi. Baik, terima kasih Dilami Aulia atas informasinya. Melaporkan langsung dari Ciputat, Tangerang Selatan. Selamat bertugas kembali. Bisa tumpukan sampah masih menggunung di sepanjang Jalan Insinyur Haji Juanda, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. Tumpukan sampah ini imbas dari tengah dilakukannya penataan dan pembenahan di TPA Cipecang. Lebih dari sepekan terakhir, sampah menggunung berada di Jalan Insinyur Haji Juanda, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. Kondisi tumpukan sampah yang berada di jalan ini disebabkan karena tempat pembuangan akhir sampah Cipecang tutup akibat melebihi kapasitas. Selain menimbulkan aroma bau yang tak sedap, kini hewan belatung pun menghiasi kondisi jalanan. Salah seorang warga bernama Wagino mengatakan jika dirinya sangat resah karena sampah berada di jalan dan tak kunjung diangkut. Semingguan lebih. Ya. Nah ini emang biasa warga buang di sini atau gimana? Ya tadinya dari mana-mana itu mah. Oh sekarang dari mana-mana? Ya tempatnya ditutup. Tempat pembuangannya. Oh gitu. Nah ini kalau gitu gimana nih? Melihat ada sampah di pinggir jalan. Ya saya ganggu orang bau mana-mana. Pemandangan juga gak enak. Belatungnya kayak gitu. Ada belatungnya juga? Wah itu belatung banyak banget. Harapan pemerintah apa nih? Ya biar tertib nggak buat tempat pembuangan sampah lah di jalan. Cari tempat sampah lain. Pemerintah Kota Tangerang Selatan menuturkan terganggunya pengangkutan sampah terjadi karena saat ini sedang dilakukan penataan dan pembenahan di TPA Cipecang. TPA Cipecang kita lagi penataan infrastrukturnya. Dibikin terasering, ya perlu waktu. Makanya sampah nggak bisa masuk dulu karena lagi ditata dulu. Insya Allah minggu ini, minggu depan sudah selesai.
Ini kan udah numpuk di beberapa ini ya lokasi. Gimana tuh penanganan nanti? Udah pada numpuk di beberapa lokasi. Ya sementara dipakai masukin ke depo dulu. Masukin ke depo dulu. Tapi saya berharap masyarakat bisa jangan dibuang di ini deh. Ditahan dulu di rumah gitu. Nanti kalau sudah normal baru bisa kita angkat. Ya. Hingga kini pemerintah Tangerang Selatan melalui Dinas Lingkungan Hidup belum bisa memastikan kapan tumpukan sampah tersebut dapat diangkut. Dari Tangerang, Banten, Nunung Purnomo, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Ya, sementara imbas pembuangan sampah di TPA Cepecang, warga yang tinggal di sekitar TPA Cepecang kesulitan mendapatkan air bersih dan terserang penyakit. Ya, TPA Cepecang, Tangerang Selatan tak lagi menerima sampah karena sudah kelebihan daya tampung. Meski ditutup, sejumlah alat berat terus mengeruk sampah yang menutupi aliran Kali Curug, Cirompang dan masuk ke permukiman warga. Akibat masalah sampah, warga yang tinggal di sebelah TPA Cepecang keluhkan sulitnya memperoleh air bersih dan harus membeli air untuk kebutuhan sehari-hari. Tak hanya itu, warga juga kerap terserang penyakit seperti gatal-gatal hingga gangguan pernafasan. Sementara itu, Pemkot Tangerang Selatan menyiapkan anggaran 50 miliar rupiah untuk pembebasan lahan. Beli air berapa lama? Udah ada 2 tahun lah. Iya. Kenapa beli air? Itu karena udah tercemar air sampah. Sakitnya gatel, sesak napas. 1 hektar lebih kita udah menyediakan anggarannya sekitar 50 miliar. Kemarin sudah diapresial juga ya, dan juga mudah-mudahan warga juga semuanya lancar ya untuk nanti dimanfaatkan untuk menjadi sanitary landfill. Kayak ini operasional kita belum bisa berjalan karena truk kita juga sudah penuh. Kalau kita angkut juga kan ini buangannya. Pemirsa, Badan Legislasi DPR RI mulai membahas rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau RUU PPRT. Hal itu dilakukan sebagai bentuk upaya penegakan hukum yang lebih kuat dan adil untuk melindungi para pekerja rumah tangga. Di setiap rumah tangga di seluruh Indonesia, ada pekerja yang hadir menjaga keseharian kita tetap berjalan dengan baik. Mereka adalah pekerja rumah tangga, pekerja yang perannya sering tak terlihat, namun kontribusinya sangat penting bagi kehidupan kita. Selama ini, perlindungan hukum bagi mereka belum terjamin secara menyeluruh, dan disinilah DPR RI hadir untuk memperkuat kehadiran negara. Dengan mengundang Rumah Berdaya Pengemudi Indonesia, Badan Legislasi DPR RI ingin memastikan bahwa proses penyusunan RUU PPRT benar-benar inklusif, partisipatif, dan berpihak pada perlindungan serta peningkatan harkat dan martabat pekerja rumah tangga Indonesia. DPR RI melalui Badan Legislasi membahas rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga RUU PPRT. Inisiatif ini dirancang untuk memberikan payung hukum yang lebih kokoh bagi pekerja rumah tangga, meliputi upah yang layak, jam kerja yang manusiawi, serta jaminan keselamatan dan kesejahteraan. Perlu ada ketegasan, definisi yang lebih jelas untuk bisa membatasi, sekaligus bisa mengukur ke depan bagaimana upahnya, bagaimana waktu kerjanya, dan seterusnya. RUU ini memberi ruang dan mekanisme kontrak kerja yang lebih sederhana, mengingat sebagian besar majikan rumah tangga adalah perorangan. Proses pembahasan RUU PPRT dilakukan secara terbuka, inklusif, dan partisipatif. DPR RI mengundang organisasi masyarakat, pemerhati perempuan dan anak, serta perwakilan pekerja untuk memberikan masukan, aspirasi, dan pengalaman lapangan. Langkah ini menegaskan komitmen DPR bahwa setiap pekerja tanpa terkecuali memiliki martabat yang harus dijaga dan dilindungi. Ini undang-undang yang sangat penting, ya, tetapi tentu dalam membuatnya juga tidak boleh sembarangan. Karena dampaknya jangan hanya bisa dirasakan 1-2 hari, tetapi bisa sampai 10-15 tahun. Melalui RUU PPRT, DPR RI menunjukkan komitmen kuat untuk melindungi kelompok pekerja rentan serta memperkuat keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini adalah bagian dari upaya berkelanjutan untuk memastikan bahwa negara hadir melalui perlindungan hukum yang setara untuk semua.
Aku rasa itu bagus banget sih untuk perlindungan ya. Mereka ngasih jasa, mereka juga kerja gitu. Pasti butuh dilindungi, ada perlindungan khusus karena beberapa kali juga saya pernah dengar ada penyiksaan atau apa, itu juga mereka ngalamin kan. Jadi kalau misalnya dilindungin sama undang-undang, mungkin kedepannya bisa hilang kasus ini, berkurang sampai benar-benar hilang. DPR RI melindungi pekerja, menghargai setiap peran membangun Indonesia yang lebih adil. Pemirsa, pembekalan keamanan untuk awak media di daerah rawan digelar Kementerian Pertahanan bersama Puspen TNI. Para jurnalis diberi pelatihan kesiapsiagaan saat meliput di situasi berbahaya. Ya, beginilah suasana pelatihan yang digelar untuk awak media oleh Kementerian Pertahanan dan Puspen TNI. Para awak media diberikan pemahaman cara bersikap cepat dan tepat dalam kondisi berbahaya untuk menjaga keselamatan diri saat bertugas. Dalam simulasi kontak tembak di lapangan, instruktur melatih jurnalis untuk segera tiarap, berlindung, dan mencari titik aman tanpa menghilangkan fungsi peliputan. Utamakan dulu keselamatan, bukan mengambil gambar atau mengambil berita.